Nggak apa-apa. Iya, nanti aku potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Economic Impact of the Food Tech. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda dan kedua teman saya, Cindy dan juga Nuradila. Di slide ini kami menjelaskan tentang langkah-langkah yang kami gunakan. Yang pertama yaitu survei. Di tahap survei ini, kami membaca secara sekilas dan menentukan apa isi dari artikel yang kami baca. Kemudian setelah survei, kami lanjut ke tahap question. Di tahap question ini, kami membuat suatu pertanyaan dengan harapan bahwa nanti jawabannya dapat ditemukan di artikel yang kami baca. Kemudian setelah tahap survei dan juga question, masuklah kami ke tahap inti, yaitu FOAD. Di tahap read dan juga reflect, kami membaca secara keseluruhan dan juga kami menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah kami buat sebelumnya. Setelah itu masuk ke tahap recite. Di tahap recite ini kami menyimpulkan dalam bentuk poin-poin dari artikel yang sudah kami baca. Kemudian di tahap review, kami membaca, meninjau, dan menyimpulkan dari hasil artikel yang sudah kami baca sebelumnya. Dari artikel yang sudah kami baca sebelumnya, kami menemukan 3 hasil survei kami, yaitu Economic Impact, Food Tech, dan Non-Communicable Diseases. Berikutnya melanjutkan dari tahap survei, pada slide ini kita akan membahas terkait question, read, and reflect. Pada tahap question ini kami memiliki 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak ekonomi pajak pangan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pajak pangan dapat berhubungan dan berpengaruh terhadap penyakit tidak menular? Kemudian dengan menggunakan tahap read atau membaca, kami dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap reflect. Pada tahap reflect, kami menemukan jawaban dari artikel. Pada tahap reflect, kami menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami yang sudah kami buat di tahap question sebelumnya. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, pajak pangan memiliki dampak terhadap pendapatan pemerintah suatu negara dan secara luas mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Penerapan pajak juga memiliki konsekuensi terhadap aspek keuangan negara, termasuk pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sektor makanan. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan yang kedua, yakni pajak pangan itu diterapkan sebagai bentuk upaya dalam mengendalikan penyakit tidak menular. Kenapa? Karena semakin tinggi pajak pangan terhadap produk-produk yang dapat menyebabkan penyakit tidak menular, maka minat beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu tersebut juga ikut menurun. Karena harganya yang tentu akan semakin tinggi jika dikenakan pajak yang tinggi. Setelah melewati tahap SQ2R, kami dapat menyampaikan bahwa artikel ini membahas berbagai hal yang timbul akibat dampak pajak pangan. Dampak yang ditimbulkan pun beraneka ragam, dimulai dari dampak ekonomi hingga dampak kesehatan yang turut dibahas dalam artikel ini. Dan juga artikel ini membahas tentang pengaruh politik terhadap penerapan pajak pangan. Selanjutnya, pada tahap terakhir, yakni review. Setelah menelaah dan mengkaji ulang, kami dapat menyampaikan bahwa artikel yang kami baca secara keseluruhan membahas terkait pajak pangan sebenarnya dapat menargetkan produk-produk tertentu saja, terutama produk yang memiliki dampak negatif, baik dampak negatif kepada individu ataupun secara keseluruhan. Nah, agar terrealisasi dengan baik, maka penerapan pajak pangan itu juga harus diiringi dengan kemauan politik yang kuat dan dukungan publik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.